Kau menikmati filmnya, Kapten? Begitulah. Pemain utamanya aktor yang baik. Dia mirip sekali dengan teman lamaku, Jenderal Alcazar. Akhir film itu nyaris tak mungkin terjadi. Aku tak percaya hal seperti itu bisa terjadi. Kau memikirkan seseorang, lalu dia mendadak muncul di jalan. Itu mengada-ada. Hei, bodoh! Kau jalan seenaknya. Apa kau tak punya mata? Jenderal Alcazar. Iya. Ini sungguh kejadian yang luar biasa. Aku dan Kapten sedang membicarakanmu. Oh, membicarakan aku? Kau sedang apa di sini? Aku sedang jalan-jalan. Permisi, aku sedang terburu-buru karena aku ada janji dengan orang. Kau bisa kuhubungi di mana, Jenderal? Sampai jumpa, sobat. Rupanya dia tak suka berbincang-bincang. Aneh. Hei, apa ini? Ini dompet Jenderal. Pasti jatuh waktu bertabrakan denganmu. Cepat, mungkin kita bisa menemukannya. Kukira Jenderal itu sudah pergi. Apa Anda yakin? Tubuhnya cukup besar dan juga dengan kumis seperti ini. Tidak, Pak. Maaf. Aku tidak pernah melihatnya. Aneh. Kenapa dia tidak mau katakan di mana dia tinggal? Hai, kenapa pintunya terbuka? Snowy? Kasihan Snowy. Siapa yang melakukan ini padamu? Tunggu, aku akan segera cari siapa pelakunya. Topan badai angin beliung berombak. Kapten, kau tidak apa-apa? Siapa yang berani melakukan hal ini di rumahku? Nestor? Nes? Abdullah. Abdullah? Hantu laut? Hantu laut. Hantu laut. Kita lakukan lagi. Asik. Dasar anak nakal, apa yang kau lakukan? Tunggu hantu laut, aku punya hadiah untukmu. Hadiah? Untukku? Dia memang anak yang baik. Ini untukmu hantu laut. Terima kasih Abdullah. Kau tak perlu repot-repot begini. Oh, jam kuku. Ini sungguh indah. Sungguh luar biasa. Untuk menghidupkannya, harus kau tarik ini. Kurang ajar, topan badai. Kau akan merasakan akibatnya. Hentikan. Jangan kau sentuh putra tuanku. Aku Hashim, pelayan yang mulia Pangeran Abdullah. Aku membawa pesan dari tuanku. Teman-temanku, aku percayakan pada kalian putra kesayanganku, Abdullah. Di sini jiwanya terancam. Jika terjadi apa-apa terhadap diriku, seperti elang yang menyerang gazel, aku mengharapkan kalian untuk memberikan kehangatan dan kenyamanan pada Abdullah seperti yang dia butuhkan. Semoga damai bersamamu dan bersama semua anggota keluargamu. Tertanda Emir Khalis Azab. Anak nakal, aku akan memberi pelajaran padamu. Ini keterlaluan sekali, Tuan. Maaf. Nanti, Nestor. Nanti saja. Tapi orang-orang asing itu sudah berkemah di ruangan. Tidak, terima kasih. Aku harus tenangkan pikiran dulu. Monster kecil itu sebentar lagi bangun. Wah, gawat! Abdullah datang! Profesor Kalkulus? Astaga, masalahku sudah cukup banyak. Kini ditambah lagi kau datang seperti kereta yang tak terkendali dan hancurkan rumahku. Hujan? Oh bukan, ini hari yang cerah untuk jalan-jalan dan kukira itu akan kulakukan. Tampaknya sarapan sudah siap. Profesor, lepaskan sepatu roda ini sebelum kau cedera.
Nestor, cepat buka pintunya. Maaf Tuan, bukannya aku menentang, tapi tamu cilikmu itu terus-menerus memainkan bel di pintu. Jadi itu membuatku malas membukakannya. Jadi aku... Abdullah sudah keterlaluan. Nestor, ambilkan selang air. Yuk, buka pintunya. Yuk. Oh. Apa yang bisa kami bantu, detektif? Kami akan singkat dan langsung ke masalahnya. Ceritakan semua yang kau ketahui tentang Jenderal Alcazar. Jenderal Alcazar? Aku kenal dia saat dia jadi presiden di San Teodoro. Kemudian dia dikudeta oleh temannya sendiri, Jenderal Tapioca. Lalu dia lakukan kudeta balik dan merebut lagi kekuasaannya. Hanya itu. Hanya itu saja, Tintin. Apa yang dia katakan padamu semalam? Saat kau bertemu dengannya, Tintin. Semalam? Kau terkejut, bukan? Kami memang bertemu semalam. Tampaknya dia sedang terburu-buru. Dan dia juga bilang kalau dia tinggal di... Hotel Excelsior, iya kan? Kami juga tahu hal itu. Hotel Excelsior? Rasanya tak bisa rahasiakan apapun dari kalian. Tapi kenapa kalian tanyakan soal Alcazar? Apa yang dia lakukan? Kau bertanya apa yang dia lakukan, Tintin. Aku rasa kau pasti akan terkejut jika ku katakan dia menyelundupkan pesawat terbang. Atau jika kami bilang Alcazar mau melakukan tindakan kontrarevolusi setelah Tapioca berhasil merebut kekuasaannya. Kau tidak akan pernah lupa. Sekian saja ya. Sampai jumpa lagi, Tintin. Terima kasih, Thompson. Sampai jumpa. Terima kasih atas informasinya. Jenderal Alcazar? Iya, Pak. Sepertinya dia ada di lobi. Pria yang bersama Alcazar. Aku mengenalnya. Namanya Dawson. Aku bertemu dia di Cina. Dia kini berjual beli senjata. Thompson dan Thompson juga ada di sini. Kapten, kembalikan ini ke Jenderal. Aku akan mengikuti Dawson. Kita bertemu lagi di Marlin Spike. Taksi! Ikuti mobil hitam di depan itu ya. Tolong tunggu di sini dan jangan matikan mesinnya ya. Beritanya sudah ada di koran hari ini. Bagus. Aku lihat pesawat itu sudah melakukan tugasnya dengan baik. Kini kita bisa menumbangkan Emir dengan mudah. Alcazar punya pesawat dan kita bisa menyingkirkan Tapioca. Abdullah, dasar anak nakal. Hei, Apa ini? ada seorang pemuda dengan anjing putih. Apa? Tintin. Kami akan menyampaikan berita tentang kudeta. Pasukan Mulpasa telah menguasai kota Wadesda. Akibat peristiwa itu, Emir bin Karis Esap hilang dan diperkirakan telah tewas. Sulit bagi kami untuk mendapatkan informasi pada saat seperti ini. Hanya itulah yang bisa kami sampaikan. Abdullah untuk yang Anda. malang. Hei! Abdullah! Dia terlalu kecil untuk memahami keadaan di negerinya. Kurang ajar, kera kecil itu memang nakal. Dia harus segera dikembalikan ke ayahnya sekarang. Aku sudah tidak tahan lagi menghadapinya. Sudah terlambat. Emir sudah digulingkan dalam sebuah kudeta. Bagus. Kini kita tak bisa mengembalikan Abdullah kepada ayahnya. Tapi tak ada yang bisa menghalang kita untuk pergi. Kau memang jenius, Tintin. Tapi harus kemana? Ke Hamed.
Ya, bagus. Apa? Ke tengah-tengah revolusi? Tidak, lebih baik aku bersama Abdullah saja. Ayo, berkemas. Mulpasa, di sini Dawson. Sebentar lagi Tintin akan tiba. Ada apa di bagasi ini? Semua penumpang sudah turun. Tolong paspornya, tuan-tuan. Maaf, kau tidak punya izin untuk tinggal di Kemet. Apa? Kau harus naik pesawat lagi dan segera kembali ke Beirut. Keterlaluan. Surat-surat kita tak bermasalah. Tapi kenapa harus begini? Sudah selesai, Mulpasa. Bagus. Selamat jalan, Tintin. Harus terbang lama lagi dalam peti mati ini. Dikocok-kocok seperti dulu. Entah masalah apa lagi yang setelah ini. Topan badai. Selalu saja aku yang siap. Kapten, kau tak apa-apa? Tintin, aku muak dengan semua ini. Begini, Kapten. Aku yakin kalau Mulpasa yang telah membuat kita diusir dari Wadesda. Ada apa, Snowy? Ada apa? Kebakaran, pesawatnya terbakar. Menara Wadesda, di sini KHOZD. Mesin kanan kami terbakar. Kami kembali. Kami berusaha lakukan pendaratan darurat di Wadesda. Mesin masih terbakar. Pesawat terus menurun. Snowy, ini bukan saatnya untuk main-main. Berikan parasutnya. Saya minta, Pak, tolong Anda segera duduk. Aku bilang, aku minta parasut. Hei, tenang dulu, Pak. Terima kasih. Suruh semuanya berpegangan dengan kuat. Aku akan coba mendarat. Apinya sudah mati, tapi kita harus mencari tempat untuk berteduh sambil menunggu penolong datang. Wadesda jaraknya hanya 50 km. Mereka pasti akan menemukan kita. Dengar, Kapten. Jika mereka bawa kita ke Wadesda, kita akan diusir lagi. Menurutku, sebaiknya kita masuk diam-diam saja. Apa? Berjalan kaki sejauh 50 km? Hanya itu harapan kita untuk menemukan Emir. Baik, Snowy, tunggu sebentar. Aku akan segera kembali. Snowy akan tunjukkan sesuatu padaku. 50 km dalam cuaca panas. Saat begini aku ingin sekali menghisap cerutu. Meski cerutu itu adalah buatan Abdullah. Tintin! Tintin! Tintin, kau tidak apa-apa? Di mana Snowy? Snowy! Hei Snowy, kau bisa merasakan adanya bahaya ya? Dan kau berusaha memperingatkan aku. Kukira kau ingin main. Itu pasti bom waktu. Ku yakin bom itu untuk membunuh kita, Kapten. Di Wadesda pasti banyak tentara. Tempat kecelakaan ini juga akan dipenuhi tentara jika mereka tahu kita selamat dari ledakan bom. Ayo kita pergi. Aku punya teman di Wadesda, Oliveira de Figuera. Dia akan menyembunyikan kita. Mereka sudah pergi. Ayo, Kapten.
Kapten, ayo kita cari rumah Oliviera. Kapten? Ayo, jangan tidur. Rumahnya di ujung lorong ini. Pak Oliviera. Pak Oliviera. Tintin, ayo cepat masuk. Ada hadiah besar yang dapat menangkapmu. Pasti Mulpasa di balik semua ini. Dia juga dikenal sebagai Dr. Muller. Dr. Muller? Aku kembali berhadapan dengan penjahat itu. Kenapa aku terlibat dalam masalah ini lagi? Aku akan beritahu berita yang terbaru untukmu. Beberapa bulan lalu Wednesda jadi titik rute terpenting penerbangan Arab Air. Saat Emir tahu bahwa Arab Air dipakai untuk menyelundupkan senjata-senjata ilegal, dia membatalkan perjanjiannya. Pasti karena itu pertikaian politik jadi muncul. Benar sekali. Dengan dibiayai orang yang tidak dikenal, Mulpasa melakukan kudeta dan memaksa Emir yang bersembunyi. Kapten! Aku tenggelam. Tidak, kau membakar janggutmu sendiri, Kapten. Kudengar Emir dikhawatirkan sudah meninggal. Tidak, dia bersembunyi di Gunung Jebel. Kalau begitu, kita harus menemui dia demi putranya. Tapi kita harus tidur. Besok aku akan mencari jalan agar kalian bisa pergi dari kota dan bergabung dengannya. Oh, topan badai. Itu nyaris sekali. صباح الخير اخواتي شو صار الشمام اليوم عم بسألك سؤال شو قصدك ولو Kini kita dapat masalah. Itu pemandu kita. Mulpasa di sini. Segera perintahkan pesawat untuk secepatnya terbang. Tugasnya menghabisi 3 penunggang kuda yang baru saja meninggalkan Wadesta dan sekarang bergerak menuju Gunung Jebel. Sasaran mulai terlihat. Sekarang kau tidak bisa lolos, Tintin. Siap menembak. Tembak! Tembak! Tugas sudah dilaksanakan. Kalian akan diseret ke mahkamah militer. Kalian semua akan ditembak. Dasar bodoh. Kalian tidak berguna. Berhenti. Jangan tembak. Kami teman. Anjing menggonggong. Kafilah tetap berlalu. Teman. Mereka mau bertemu dengan Emir. Baik, ikut kami. Wow, luar biasa. Kota yang dipahat dari batu-batuan. Tintin, Kapten, kalian di sini rupanya. Tidak bisa dipercaya. Bagaimana dengan Abdullah putraku? Oh, putra kesayanganku, di mana dia? Sudah, percayalah yang mulia. Dia aman di Marlin Spike. Terima kasih atas bantuanmu, Tintin. Pasukan pemberontak semakin banyak. Tidak akan lama lagi, aku akan menyingkirkan Muller si ular itu. Dia hanya boneka. Penjahat yang sebenarnya di Gorgonzola. Gorgonzola? Milioner yang terkenal itu? Dia pemilik Arab Air yang dipakai untuk menyelundupkan pengungsi dengan biaya yang sangat mahal. Dasar binatang jahat. Selama penjahat internasional itu masih bebas, perdamaian hanya jadi sekedar ilusi.
harus menghentikannya. Itu sulit sekali. Di Gorgonzola kaya raya dan amat berkuasa. Oh, ya Tuhan. Semoga anjingmu tidak mendekati Ayesa. Snowy! Iya! Tenang, Snowy. Anda lihat yang mulia, yang kuat tidak selalu menang terhadap yang lemah. Semuanya dimulai saat kami dapat pesan penting dari Emir. Teman-temanku, aku percayakan pada kalian putra kesayanganku Abdullah. Di sini jiwanya terancam. Jika terjadi apa-apa terhadap diriku, aku harap kalian untuk memberikan kehangatan dan kenyamanan pada Abdullah seperti yang dia butuhkan. Tertanda Emir bin Khalis Ezab. Pasukan Mulpasa telah menguasai kota Wadesda. Akibat peristiwa itu, Emir bin Khalis Ezab hilang dan diperkirakan telah tewas. Karena khawatir pada keamanan Emir, aku dan Kapten Hedok pergi ke Kamet tanpa menyadari bahwa kami juga diintai bahaya. Mulpasa, sebentar lagi Tintin akan tiba. Segera perintahkan pesawat untuk terbang secepatnya. Tugasnya, menghabisi 3 penunggang kuda yang meninggalkan Wadesda dan bergerak menuju Gunung Jebel. Itu mereka. Sekarang kau tidak akan bisa lolos, Tintin. Tembak! Kalian akan diseret ke mahkamah militer. Pencarian kami menemukan persembunyian Emir. Dan kami tahu bahwa Dr. Mulpasa sebenarnya adalah Dr. Muller. Dia tentunya hanya boneka. Dan penjahat yang sebenarnya di Gorgonzola. Di Gorgonzola? Milioner terkenal itu? Dia pemilik Arab Air yang dipakai untuk menyelundupkan pengungsi dengan biaya yang sangat mahal. Dengan bantuan Emir, kami melacak di Gorgonzola dan menyeretnya ke pengadilan. Apa kau khawatir kalau kita diserang pasukan Mulpasa? Aku kira mereka tak akan menyerah begitu saja. Kita butuh waktu 3 hari untuk menyiapkan kapal ini. Jadi mereka pasti tahu bahwa kita akan berlayar. Kenapa kau begitu pesimis, Tintin? Kau pikir mereka akan kirim kapal perang untuk mengejar kita?
Tidak juga, tapi... Tunggu. Hei, dengar itu. Topan badai, pesawat itu menuju kita. Tiarap! Dasar kau bandit, penjahat, pembunuh, penjahat kau! Kali ini dia atau kita yang akan tertembak. Awas! Kena! Tembakan yang hebat, Tintin. Kapten, kenapa? Entahlah, tiba-tiba saja ada yang menyerangku dari belakang. Awas! Oh, hidungku. Maaf. Ayo, jangan buang waktu. Kita harus cepat membuat rakit sebelum kapal ini meledak dan terbakar. Mau dansa denganku, Tuan Putri? Tentu saja aku mau, Markis. Maaf Tuan, ada panggilan radio. Penting. Maafkan saya, Tuan Putri. Selalu saja ada urusan bisnis. Kelihatannya jadi seperti budak. Kau jangan bicara seperti itu, Markis. Markis di Gorgonzola itu laki-laki sejati. Memang ada orang bermulut jahat yang bilang kalau Markis punya masa lalu yang gelap. Halo, Blogut. Aku siap mendengarkan. Ini Blogut. Pesawat telah melumpuhkan serangga 1 dan 2. Ganti. Pesan diterima. Selesai. 1000 topan badai. Kita berhasil selamatkan 2 peti makanan kaleng, tapi tak ada pembuka kaleng. Hal ini bisa membuat kita jadi gila. Hei, tolong aku! Lihat, itu pilot pesawat yang kita tembak jatuh. Lalu, biar dia jaga dirinya sendiri. Hei, tolong aku! Piotr Skut. Ternyata kau pilot pesawat itu. Maafkan aku, Tintin. Maaf? Kau seenaknya menembaki aku. Ayo katakan siapa yang menyuruhmu. Kalau tidak, aku kempeskan kepalamu. Ayo cepat katakan. Kapten. Mulfasa yang memberikan perintah, tapi kukira perintahnya datang dari di Gorgonzola. Di Gorgonzola? Hati-hati dengan pisaunya. Katakan, kenapa kau menembaki kami, Skut? Aku masuk militer Arab. Mereka bilang ada kapal yang menyelundupkan senjata dan kau harus ditenggelamkan. Sudahlah, yang penting kita bertahan hidup, bukan? Coba minum air laut. Tidak, aku tak mau minum air laut. Airnya tidak begitu buruk. Apa kau sudah tak waras? Kau tak boleh minum air itu. Air itu penuh dengan makanan ikan. Air ini tidak baik, Tintin. Hore! Itu ada kapal. Kita selamat. Untung aku tidak minum air laut itu. Hei, kami di sini. Kapal itu tidak melihat kita. Kita harus menarik perhatian mereka. Ada yang punya cermin? Kau ingin menyisir? Tidak. Terima kasih. Cermin saja. Bagus, pelaut. Lihat itu. Mereka selamat dari kapal yang karam. 3 laki-laki dan seekor anjing kecil. Tintin selamat. Apa aku harus merubah haluan? Hanya buang waktu saja. Tetap pada arah sekarang. Apa ada kabar dari penumpang? Yuhu, Markis. Markis, di mana kau? Hei, coba kalian lihat. Ada orang karam naik rakit. Oh, romantis sekali. Ya, menarik kan? Aku baru perintahkan untuk jemput mereka. Tapi aku... Aku bilang jemput mereka. Baik, Pak. Oh, ini
sangat menyenangkan. Aku sejak dulu mau selamatkan orang karam. Hore! Mereka tidak boleh bertemu dengan para tamuku. Namaku tidak boleh disebut di depan mereka. Mengerti? Aku tidak percaya pada penglihatanku. Itu Tintin dan temannya nelayan laut dalam, Pedok. Aku harus menyambut anak-anak petualang. Oh, Castafiore? Atas nama Markis di Gorgonzola. Di Gorgonzola? Izinkan aku mengucapkan selamat datang di Carissimi Mamio. Ayo kembali ke rakit. Tintin dan Kapten Pedok. Hedok. Itulah nama saya, Castor Oily. Kapten Hedok. Maaf, tapi pemilik kapal telah memberi kami perintah. Tidak boleh ada komunikasi dengan orang yang terdampar. Khawatir dengan resiko infeksi. Anak muda, aku ini tidak sakit. Aku harus menyingkirkan Tintin. Aku mau menghubungi kapal Ramona. Ini Rastapopoulos. Cepat, arahkan kapalmu ke kapal layarku segera. Ada penumpang untukmu. Cepat berpakaian, kalian beruntung. Kapal barang Ramona mau membawa kalian mendarat. Bagus. Baiklah. Aku segera keluar. Orang-orang terdampar itu sudah pergi. Semoga perjalanan kalian benar-benar menyenangkan. Tempat yang cocok untukku. Kembali ke kapal barang. Ini adalah kamar kalian. Silakan. Kenapa dipisah? Kamar ini untuk 3 orang. Bukan begitu, Scott? Hai! Buka pintunya! Angin topan! Sialan! Oh, rupanya kalian. Alan! Bukankah ini reuni yang menyenangkan, Kapten? Hidung botol. Kau pasti habis minum. Hei, ada apa ini? Kenapa kau ada di sini? Jadi kau masih belum mengerti ya? Aku kapten kapal ini dan aku bekerja untuk di Gorgonzola. Aku diperintahkan untuk menurunkan kalian di Wadesda. Itu pembunuhan. Kami sedang jadi buronan. Oh, aku jadi sedih mendengarnya. Mari minum untuk kesehatanku. Tidak akan. Aku tidak akan mau minum dengan anak buahnya di Gorgonzola. Oh, terserah padamu. Tapi aku tinggalkan saja botolnya di sini. Sampai jumpa. Semoga tidur kalian nyenyak. Oh ya, omong-omong, kau tidur dengan janggut di atas atau di bawah selimut? Di atas tidak enak. Kalau di bawah itu juga pasti tidak enak. Aku tidak butuh selimut. Udaranya panas. Cepat mendayungnya, cepat. Sebentar lagi kapalnya meledak. Nah, aku sudah tidur. Terlalu panas. Terlalu panas. Bunyikan tanda bahaya. Bunyikan. Ayo cepat bunyikan tanda bahaya. Ada apa, Kapten? Bantu aku. Ayo cepat. Apa yang kau lakukan? Bisa bebas memang menyenangkan. Kenapa panik? Ada yang tak beres. Terlalu tenang. Ayo, kita lihat ada apa. Topan badai. Kapal terbakar. Perompak sial. Dasar orang tak tahu diri. 18 ton bahan peledak. Itu bisa jadi tontonan kembang api paling menarik. Cepat, kita cari rakit dan keluar dari kapal ini. Ada orang di bawah sana, Kapten. Tolong, tolong kami. Ayo kita keluarkan mereka. Benar. Cepat, kapalnya terbakar. Ayo cepat, ayo.
Kalian dengar? Cepat! Kita harus membantu memadamkan apinya. Cepat! Bahan peledak. Kapten, semuanya, cepat kemari. Sebentar lagi kita akan berhasil. Apinya padam. Cepat, kita segera kembali ke kapal. Ayo cepat. Kalian telah menyelamatkan jiwa kami. Bagaimana kami bisa membalas budimu? Kau bisa ceritakan pada kami bagaimana kau bisa ada di ruangan itu? Kami adalah pengungsi. Orang yang di kapal ini berjanji akan membawa kami ke Amerika. Kami membayar mereka dengan semua uang hasil tabungan kami. Hei, lihat! Kapten, apa sekarang kau bisa menghidupkan mesin? Perlu orang di ruang mesin. Kami bisa, kami akan bantu, kami bisa. Cepat, ayo cepat. Katup tertutup, Kapten. Buka katup 2. Masukkan batu bara. Tintin, pegang kemudi cepat. Ayo. Apa? Mereka menjauh. Ya! Aku tak tahu caranya, tapi akhirnya kapal ini bergerak. Berkat awak kapal. Haha, aku akan segera kirim kabar bahagia. Scoot! Scoot, bicaralah sesuatu. Lihat, cepat lari. Kebakaran, kapal penuh bahan peledak. Tenang, Scoot. Apinya sudah padam. Apa yang terjadi padamu? Mereka memaksaku untuk ikut, tapi aku menolak jika kalian tidak ikut. Lalu, mereka marah dan memukulku. Jawab, Ramona. Ini hiu laut merah. Itu panggilan dari kapal selam di Gorgonzola. Kapal selam? Ramona di sini. Silakan masuk, hiu. Silakan masuk, hiu. Akhirnya, ada apa? Aku sudah berjam-jam menghubungimu. Tadi radionya rusak, tapi kini sudah baik. Kita bertemu di tempat seperti biasa untuk mengambil barang-barang muatanmu. Baik kalau begitu, pesan sudah diterima dengan jelas. Ganti, selesai. Kapten, apa menurutmu ada muatan di kapal ini? Aku sudah periksa semua tempat, tapi tidak ada barang kecuali para pengungsi. Itu dia. Aku yakin pengungsi itu muatannya. Dan kapal selam itu tidak akan membawa mereka ke Amerika. Mereka sudah dapat uangnya dan mungkin hanya mau meninggalkan mereka di laut. Kapten, kita harus beritahu orang-orang itu. Akan kukirim tanda SOS. SOS, SOS. Kapal Ramona butuh bantuan. SOS, ini kapal Ramona. Kami butuh bantuan segera. Apa? Ramona masih mengapung? Ini berarti Tintin masih hidup. Ini kapal perang AS Los Angeles. SOS-mu diterima. Kurang ajar. Angkatan laut mau ikut campur urusan kami. Mereka tidak mungkin bisa membantu Tintin. Hiu Laut Merah, aku perintahkan hancurkan kapal Ramona. Kalian jangan khawatir. Kami sudah tahu siapa yang bersalah. Begitu kita selamat, orang itu tentu akan segera diadili. Jangan khawatir, Tintin. Kapalnya akan segera tiba. Jaraknya hanya 3 jam dari kita. Tintin, lihat ini. Ada apa, Kapten? Lihatlah. Yaw, ikan terbang. Indah sekali. Oh tidak, Kapten. Tenanglah, Tintin. Itu hanya Periskop bergerak langsung mengarah kita. Siaga tempur. Gelada kosongkan. Wanita dan anak-anak lebih dulu. Kapten. Aku sangat tenang. Tintin, kau siap di radio. Shoot, kau pegang kemudi. Siap, Kapten. Siapkan tabung nomor 1. Siapkan tabung nomor 1. Tembakan tabung nomor 1. Tembakan tabung nomor 1. Torpedo di kiri. Putar kanan. Baik, kecepatan 6 knot. Kurang ajar, mereka menghindar. Putar kanan 20 derajat, kecepatan 6 knot. Siapkan tabung nomor 2. SOS, SOS.
Ramona memanggil USS Los Angeles. Kami diserang kapal selam. Tolong. Pesan diterima, Ramona. Kami akan segera membantu. Tetap di tempat. Silahkan, Tintin. Minta bantuan pada siapa saja. Kau akan tertembak jauh sebelum mereka tiba. Topan badai, ada torpedo di sebelah kanan. Tambah kecepatan penuh. Astaga, kita malah mundur. Kenapa ini? Mesin sialan. Kurang ajar. Mereka mundur. Mereka cukup tangguh. Siapkan tabung 1 dan 4. Mereka masih mundur. Kali ini tidak akan meleset. Halo, halo, kamar mesin. Halo. Terlambat, kita tertembak. Itu pesawat dari USS Los Angeles. Bom laut. Kukira kita sudah kena torpedo. Lihat. Kita selamat. Mereka menyerah. Masih belum ada kabar dari kapal selam. Tolong, apa yang mereka lakukan? Halo? Sebaiknya kau segera ke sini. Baik, aku segera datang. Dari USS Los Angeles, mereka minta kita membuang SAU. Apa maunya mereka? Matikan mesin dan luncurkan kapal pribadiku. Aku akan segera pergi sendiri dan membereskan mereka. Mereka sepertinya... Ya, mereka turunkan kapal motor. Tidak, aku yang memaksa teman. Aku akan pergi sendiri. Rastapopoulos. Dia pasti sang merki di Gorgonzola itu. Aku jadi ingin melihat muka penyelundup si pengungsi itu. Nah, dia tenggelam. Oh, Markis, mengerikan sekali. Aku tak percaya. Apa benar dia itu sudah meninggal? Cobalah tangkap aku. Sungguh sangat menyenangkan bisa pulang lagi. Coba dengar suara itu. Tukang kebun sedang memotong rumput. Selamat datang kembali. Hei, Profesor, itu cara penyambutan yang aneh sekali. Oh, selamat datang kembali, tuan-tuan. Oh, iya. Alat apa itu? Dengar baik-baik. Alat ini adalah jawaban masalah lalu lintas di kota kita. Alat ini ringan dan luas. Baik, tapi sekarang di mana Abdullah? Kau tidak akan percaya. 40 mil per jam. Apa? Aku senang melihatmu kembali. Nestor, apa yang terjadi padamu? Begini, Pak. Kedatangan Tuan Abdullah tidak baik untukmu. Tapi kini dia sudah pergi dan meninggalkan surat ini. Oh. Emir bin Khalis Ezab telah kembali berkuasa. Beliau memulihkan kondisi politik di Hemet dan mengakhiri penyelundupan pengungsi oleh penjahat internasional Rastapopoulos yang diduga masih tenggelam di dalam laut. Setan laut yang baik. Aku bersikap baik. Aku tak pernah nakal. Aku sangat sedih karena harus meninggalkan Marlene Spike yang menyenangkan. Salam manis dari temanmu, Abdullah. Manis kan? Dia memang bukan anak yang nakal. Ribut topan! Badai!